Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusmawana akan menjelaskan tentang aspek ergonomi dalam teknologi antarmuka pengguna. Yang pertama-tama itu kita pengertian dari ergonomi sendiri. Ergonomi adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapasitas manusia dan keterbatasannya. Faktor kenyamanan kerja ergonomis harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Aturan atau kebiasaan dalam bekerja ramah penggunaan di segala tempat dan bidang bagi seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangka dengan mudah. Terus keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja. Lebih baik dalam pengerjaan tugasnya, lebih sehat, meningkatkan kepuasan kerja, dan lebih produktif. Terus aspek ergonomi dari lingkungan kerja, dari lingkungan, dari stasiun kerja, sistem komputer termasuk yang digunakan misalnya kursi dan meja. Permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer itu serangan nyopi yang semakin besar, keluar mata, contoh iritasi dan ketegangan mata, terus ketegangan punggung, otot siku dan otot pundak. Terus prinsip ergonomi ada dua, itu prinsip fisikal dan prinsip kognitif. Kita jelaskan prinsip fisikal itu jadi segala sesuatu mudah untuk dijangkau, bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok, bekerja dengan postur yang sesuai, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, meminimalkan kepenatan dan keletihan. Terus prinsip fisikal itu mengurangi pengulangan yang berlebihan, memberi jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi yang mengubah posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yaitu pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan menahan getaran. Terus prinsip-prinsip kognitif atau adanya standarisasi, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat dan secara detail, memberikan image gambaran yang jelas. Terus prinsip-prinsip kognitif atau membuat reprodukasi, misal warna yang berbeda, cetak, tebal, miring, dan lainnya, membuat pola atau patterns, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, memberikan umpan balik secara cepat dan seketika. Terus ada pencahayaan. Pencahayaan itu tujuan pencahayaan adalah menghindari user dari cahaya terang langsung atau pantulannya, memperoleh keseimbangan antara kecerahan brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada pada di depan user, menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerja yang tidak menggunakan layar tampilan. Terus sumber cahaya, yang pertama itu cahaya langsung berasal dari matahari yang merobos lewat jendela atau sumber cahaya buatan, contoh lampu. Cahaya tidak langsung itu tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar layar tampilan menggunakan dokumen, bagian dari atas meja yang digunakan, pakaian yang digunakan oleh operator, terus suhu dan kualitas udara. Komputer yang dihidupkan dalam waktu lama akan menghasilkan panas sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Terus panas yang berlebihan akan mempengaruhi secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Untuk itu diperlukan peralatan yang untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut, antara yang kipas angin atau AC. Gangguan suara dapat berasal dari suara AC komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya. Gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user. Akibatnya user akan merasa terganggu, stres, dan konsentrasi menurun. Terus cahaya, mengatasi cahayanya, tutup telinga dengan rapat, memasang peredam suara. Terima kasih.